Masyarakat Padang Panjang hingga saat ini masih kental menjalankan budaya Minangkabau yang sudah dianut turun-temurun dari generasi ke generasi. Adat dan budaya Minangkabau dipayungi oleh filosofi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabuah. Artinya, adat dan budaya Minangkabau dijiwai oleh agama Islam. Ragam sajian budaya Minangkabau semakin elok dinikmati dalam balutan keindahan alamnya dan kehidupan sosial masyarakatnya. Padang Panjang secara geografis menjadi sentral Sumatera Barat, terletak antara Kota Padang dan Bukit Tinggi. Di kota sejuk ini terdapat sekolah Diniyah Putri yang terkenal dan sudah berusia 98 tahun. Di kota ini pula berdiri Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM. Ini menjadi potensi besar dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya Minangkabau. Semua itu tak lepas dari peran pemerintah daerah setempat bersama masyarakat yang dipimpin wali kotanya Fadly Amran. Fadly Amran, anak muda yang memiliki segudang prestasi, dipercaya warga untuk memimpin kota Padang Panjang yang berjuluk Serambi Mekah ini pada Pilkada tahun 2018 ketika ia berusia 30 tahun. Fadly ternyata mempunyai hubungan erat dengan PWI. Ia lahir bertepatan dengan Hari Pers Nasional 9 Februari 1988 di Kota Padang. Terlahir dari keluarga yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Ia lulus pendidikan di Seattle University Amerika. Sebagai anak muda, Fadly aktif berorganisasi di KNPI. Jabatan Ketua KNPI Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat pernah dipercayakan kepadanya. Begitu pula di organisasi besar Urang Awak Gebu Minang. Fadly dipercaya sebagai pucuk pimpinan di Provinsi Sumatera Barat. Secara adat, Fadly dipercaya menjadi niniak mama suku Kuti Anya, Nagari Simpurui Tanah Datar, dengan gelar adat Datua Paduka Malano. Maka, nama lengkapnya dengan gelar akademis dan adat adalah Haji Fadly Amran BBA Datua Paduka Malano. Ia kini dipandang masyarakat sebagai anak muda, intelektual, sekaligus minyak mama tempat bersandar dan bermusyawarah. Tak heran, dalam menjalankan roda pemerintahan, wali kota yang kini berusia 33 tahun itu senantiasa mempertimbangkan tradisi dan budaya setempat. Hal itu tercermin dalam penanganan COVID-19 di Kota Padang Panjang. Niniak mama pemangku adat dan bundo kanduang berpadu melahirkan kreativitas sehingga muncul ide cemerlang membuat rumah isolasi berbasis kaum adat yang mengedepankan kearifan budaya lokal. Unsur-unsur kenegarian di Kota Padang Panjang dilibatkan dalam menangani pandemi COVID-19. Kaum adat di Kanagarian Gunuang sepakat memberikan rumah gadang masing-masing kaum untuk dijadikan rumah isolasi mandiri bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Langsung saja, apa pertimbangan dari Pemkot Padang Panjang? Kami tentu apresiasi wali kota, wakil wali kota Padang Panjang cepat tanggap, cepat siap. Penanganan pandemi COVID-19 berbasis budaya dan tradisi lokal ini mampu menekan angka terkonfirmasi COVID-19 di Kota Padang Panjang secara baik.
dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya lokal yang dimiliki, maka wajar jika kemudian Kota Padang Panjang mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai yang terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 kategori kota kecil. Hasilnya, dana insentif daerah atau DID sebesar 15,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat pun mengalir. Lalu, dana itu 100% disalurkan ke masyarakat. Tidak hanya itu, Padang Panjang juga meraih prestasi capaian vaksinasi tertinggi di Sumatera Barat dengan capaian vaksinasi dosis pertama 66,32% dan capaian vaksinasi dosis kedua 39,89%. Buah dari seluruh upaya penanganan COVID-19 ini adalah diturunkannya level PPKM dari level 3 menjadi level 1. Dan prestasi ini satu-satunya di Sumatera Barat. Sebagai wujud berjalannya transparansi di masa pandemi, Wali Kota Padang Panjang menghadirkan layanan rumah aspirasi. Ini bertujuan sebagai wadah masyarakat dalam penyampaian harapan dan tujuan untuk keberhasilan di masa depan. Masyarakat dapat melaporkan bila menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Memang sangat diperlukan ya kontribusi dari masyarakat tentang mengawasi jalannya roda pemerintahan, apalagi memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak hanya transparansi, pemerintah kota juga membuka akses informasi dengan wartawan dan pimpinan media. Hasilnya, pemberitaan COVID-19 Padang Panjang selalu terdepan di Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang juga melakukan gebrakan dengan menghadirkan pemberitaan berbasis audio visual melalui Padang Panjang TV. Pemirsa, kabar membahagiakan datang dari Kota Padang Panjang. Dan untuk lebih mendekatkan diri ke golongan milenial, pemerintah membangun studio podcast untuk menyajikan isu-isu menarik yang tengah berkembang. Lupa, kontak tertera di bawah ini. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa pandemi, Wali Kota Padang Panjang berinisiatif mensupport UMKM agar bisa tetap berproduksi seperti biasa. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah dengan membentuk wadah bagi UMKM untuk dapat terus berkreativitas. Lalu, dijembatanilah sarana promosi dan publikasi dengan mensupport kegiatan URC atau UMKM Review Contest dan kegiatan sejenis lainnya. Sebagai penggerak ekonomi lokal, koperasi di Kota Padang Panjang direvitalisasi menjadi koperasi syariah. Di program ini, Padang Panjang didapuk pemerintah provinsi sebagai pionir koperasi syariah di Sumatera Barat dan Kementerian Koperasi UKM memberikan penghargaan jasa bakti koperasi UKM satu-satunya untuk wali kota yang ada di Indonesia pada Hari Koperasi 12 Juli 2021 lalu. Dan insya Allah ini semata-mata untuk bagaimana memajukan perekonomian Kota Padang Panjang dan tentunya masyarakat. Padang Panjang juga menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja koperasi terbaik di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Kepada beneran Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran Tidak berhenti sampai di situ. Wali kota milenial ini kemudian menghadirkan Smart Surau. Smart Surau adalah layanan koneksi internet gratis di setiap masjid yang ada di Kota Padang Panjang. Smart Surau diyakini dapat membantu proses peningkatan nilai pendidikan dan membantu proses belajar mengajar online selama masa pandemi. Internet gratis, pelayanan masyarakat berbasis aplikasi, keberadaan comment center dengan layanan call center 112 menjadikan pelayanan pemerintah ke masyarakat penuh dengan kemudahan. Atas inovasi ini, Padang Panjang terpilih sebagai Smart City
dan juga menjadi yang terbaik dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia. Keberpihakan terhadap pembangunan dan pelestarian budaya akan terus dijalankan, berbasis kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Padang Panjang bersama Haji Fadli Amran BBA Datua Paduka Malano terus berjuang meraih kesejahteraan dan kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat.